بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Alhamdulillah, pada hari yang paling mulia ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kita diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan kajian yang mulia ini, kajian ilmu agama, kajian tematik setiap hari Kamis, yang saat ini bertepatan dengan hari yang paling mulia, yaitu hari Arafah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyami yaumu Arafah, sebaik-baik hari, hari yang paling utama, hari yang paling mulia, hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari Arafah. Para pemirsa, para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya selalu diberi kekuatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan berbagai kebaikan, berbagai amal soleh, berbagai ibadah. Pada kajian tematik kali ini kita insya Allah akan mengkaji sebuah tema yang penting sekali, tema yang berkaitan dengan ilmu aqidah. Di hari yang paling mulia ini, alhamdulillah, kita akan mengkaji ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu aqidah, ilmu seputar keimanan, ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan dengan Rasulnya. Pada kajian tematik kali ini kita insya Allah akan membahas seputar beberapa kisah terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa kisah yang dikisahkan secara dusta, beberapa kitab di mana kisah-kisah itu dinisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling mulia, paling utama setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi, karena banyak sekali anak-anak keturunan beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan termasuk Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa nabi serta rasul yang lain, semuanya itu adalah anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau juga adalah orang yang sangat berjasa di dalam merenovasi Ka'bah setelah sebelumnya dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Orang yang pertama kali membangun Ka'bah, membangun Al-Masjidil Haram dan membangun Ka'bah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian setelah terjadi air bah yang begitu dahsyat pada masa Nabi Nuh alaihissalam, bangunan Ka'bah mengalami kerusakan. Kemudian pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenovasi bangunan Ka'bah. Beliau juga adalah orang yang pertama kali melakukan khitan. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam Al-Muwatta karangan Imam Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa beliau mendengar Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan, Ibrahimu alaihissalam awwalu man ikhtatana. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali melakukan khitan. Wa awwalu man adhafa ad-dhaifa, dan orang yang pertama kali memberikan hidangan kepada tamu, orang yang pertama kali memberikan jamuan kepada para tamu. Wa awwalu man istahadda, dan orang yang pertama kali melakukan istihdad, orang yang pertama kali melakukan istihdad. Istihdad itu artinya adalah halqu sya'ril 'anah, mencukur bulu-bulu yang ada di kemaluan atau di atas kemaluan. Wa awwalu man qalamal adfar, dan beliau juga adalah orang yang pertama kali memotong kuku. Wa awwalu man qassa syarib, beliau adalah orang yang pertama kali memotong kumis. Wa awwalu man syaba, dan orang yang pertama kali rambutnya beruban. Kemudian disebutkan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah
dari Sa'id ibn Ibrahim, dari ayahnya, beliau mengatakan awwalu man khataba 'alal manabir Ibrahimu Khalilullah. Orang yang pertama kali berkhutbah atau menyampaikan ceramah di atas mimbar adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita biasa mendengar penjelasan dari masyayikh kita, dari guru-guru kita, dari para kiai kita bahwa para nabi dan rasul ma'sum, adalah orang-orang yang dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufur, dari syirik, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Mereka juga adalah orang-orang yang maksum dari dosa besar, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi, dan mereka juga dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil yang menunjukkan unsur kehinaan jiwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan kajian tentang sekilas kajian ya secara singkat mengenai kemaksuman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa kisah yang ditulis oleh beberapa penulis dan dikisahkan oleh beberapa pihak seputar kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi beberapa kisah itu sangat disayangkan adalah kisah-kisah yang tidak berdasar, kisah-kisah yang tentangan dengan kaidah-kaidah kemaksuman para nabi yang telah digariskan oleh para ulama. Kisah yang pertama adalah tentang ucapan sebagian orang atau kisah yang dusta, yang tidak berdasar, yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, yang dikisahkan oleh sebagian kalangan bahwa Nabi Ibrahim pernah menjual berhala, pernah menjual patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik bersama ayahnya. Ini adalah cerita dusta yang tidak berdasar dan bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran. Ayah beliau, Azar, memang adalah penjual patung. Bahkan Azar, ayah beliau, ini adalah seorang yang tidak hanya menjual patung tetapi juga membuat patung, membuat berhala, kemudian dijual dan sekaligus juga disembah. Azar berkali-kali diajak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan penyembahan berhala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Azar tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kemusyrikannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan, misalkan ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak mungkin beliau menjual berhala bersama ayahnya. Idh qala li abihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun qalu wajadna aba'ana laha 'abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasy syahidin. Kemudian di bagian lain dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai protes Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang menyembah berhala, yang menjual berhala dan membuat berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budish shaytan innash shaytana kana lirrahmani 'asiyya." Ya, dan seterusnya. Ya, ayat-ayat yang saya baca tadi dan beberapa ayat yang lain ini semuanya menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam protes ketika ayah beliau Azar membuat patung, menjual patung dan menyembah patung itu, menyembah berhala itu, dan ketika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan penyembahan terhadap selain Allah, yaitu berhala-berhala yang
mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah sendiri. Kemudian yang kedua adalah kisah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam kisah itu diceritakan meminta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya, yaitu Azar, yang dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Mereka salah di dalam memahami ayat qala salamun alaika saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Mereka mengira bahwa ayat ini memiliki makna bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beristighfar kepada Allah, ya, bagi ayahnya Azar atas dosa-dosa yang dia lakukan ketika itu ayahnya adalah dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Padahal para ulama tafsir mengatakan bahwa istighfar di dalam ayat ini yang dimaksud adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ampunan kepada ayahnya Azar kalau memang dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya seperti diceritakan di dalam Al-Quran, sa'astaghfiru laka rabbi, sa'astaghfiru laka rabbi, ay sa'atlubu minallahi an yaghfira laka kufraka bid-dukhuli fi dinil Islam, walaysa ma'nahu anni atlubu laka an yaghfirallahu laka kufraka wa anta ala halika hadhihi minal israri ala al-kufri. Ya, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan istighfar kepada Allah untukmu wahai ayah. Yang dimaksud kata para ulama tafsir, ya, adalah sa'atlubu minallahi an yaghfira laka kufraka bid-dukhuli fi dinil Islam. Aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosamu, mengampuni kekufuranmu dengan sebab masuknya engkau wahai ayah ke dalam agama Islam. Innahu kana bi hafiyya, ya, di dalam lanjutan ayat itu, innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Jadi sekali lagi yang dimaksud istighfar di sini bukan berarti Nabi Ibrahim beristighfar kepada ayahnya dalam keadaan kafir, yang dalam keadaan kafir itu supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang kafir, tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik. Kemudian yang ketiga, cerita yang juga bersumber dari kesalahpahaman ketika memahami beberapa ayat Al-Quran oleh sebagian kalangan. Ayat-ayat itu menyatakan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba dan seterusnya. Ayat-ayat ini kemudian disalahpahami oleh sebagian kalangan bahwa Nabi Ibrahim pernah berpetualang mencari-cari siapakah Tuhannya. Beliau tidak tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengalami beberapa fase dalam kehidupan beliau, ragu-ragu ketika beliau melihat matahari, ketika beliau melihat bintang, ketika beliau melihat bulan. Kemudian beliau mengira bahwa ketika benda itu, ketika makhluk itu adalah Tuhan beliau yang wajib disembah. Ini adalah cerita yang tidak benar. Ini adalah kisah-kisah yang tidak layak berlaku bagi seorang nabi, apalagi Nabi Ibrahim ini bukan nabi sembarangan, bukan nabi yang derajatnya kesekian, tetapi beliau adalah nabi yang berderajat sangat tinggi. Beliau termasuk ulul azmi dan beliau adalah nabi yang paling tinggi derajatnya setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufur, dari syirik. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, ini adalah sebuah kemusyrikan. Tidak mungkin berlaku bagi para nabi, terutama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau sama sekali tidak pernah menyembah selain Allah. Beliau sejak kecil sudah beriman dan sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Beliau sejak kecil sudah tahu mengenai hal itu. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa kaum Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kaum yang menyembah bintang. Mereka adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa beribadah kepada selain Allah, termasuk kepada bintang-bintang, ini adalah penyembahan yang tidak layak, ya, tidak layak dilakukan. Karena bintang-bintang itu tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mereka dari mara bahaya, tidak bisa menolak dari mereka mara bahaya, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Dan bintang-bintang itu adalah makhluk, ya, terbit kemudian tenggelam, terbit lagi kemudian tenggelam. Diceritakan di dalam Al-Quran, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam telah tiba, beliau melihat bintang. Qala hadza rabbi. Kemudian beliau mengatakan di hadapan kaumnya, hadza rabbi, ketika beliau melihat bintang. Para ulama mengatakan ay ala taqdir al-istifham al-inkari. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di hadapan kaumnya ketika beliau melihat bintang, hadza rabbi, ini adalah memiliki makna al-istifham al-inkari. Beliau ingin menanyakan kepada umatnya, ya, kalimat-kalimat pertanyaan, tetapi maksudnya adalah pengingkaran. Nah, itu yang dimaksud dengan al-istifham al-inkari. Jadi bentuk kalimatnya itu seperti pertanyaan, tetapi yang dimaksud adalah apa? Pengingkaran. Jadi seakan-akan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, ahadza rabbi kama taz'umun, ahadza rabbi kama taz'umun, inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka wahai umatku. Jadi Nabi Ibrahim konteksnya adalah ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa bintang yang beliau lihat itu tidak layak disebut sebagai Tuhan, karena bintang itu mengalami sifat berubah, terbit kemudian tenggelam. Sesuatu yang memiliki sifat berubah pasti dia adalah makhluk, pasti dia adalah sesuatu yang memiliki permulaan. Dan setiap yang memiliki permulaan tentu dia membutuhkan kepada yang lain yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah, dan sesuatu yang lemah tidak layak disembah, tidak layak diibadahi, tidak layak disebut sebagai Tuhan. Nah, konteksnya adalah seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan ingin menetapkan bahwa bintang itu adalah Tuhan beliau, ya, meskipun kata-kata beliau adalah hadza rabbi, ini bukanlah kalimat itsbat, ini bukanlah kalimat yang dimaksud untuk menetapkan bahwa bintang itu adalah Tuhan beliau, tetapi ini adalah mengandung makna istifham ingkari, kalimat pertanyaan, tetapi yang dimaksud dengan kalimat pertanyaan itu adalah pengingkaran. Jadi seakan-akan sekali lagi Nabi Ibrahim mengatakan, ahadza rabbi kama taz'umun, ahadza rabbi kama taz'umun, inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka wahai umatku. Di dalam bahasa Indonesia sekalipun kita menemukan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat dengan makna pengingkaran seperti ini. Kalimat pertanyaan tetapi yang kita maksud adalah pengingkaran, bukan penetapan. Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab, dalam bahasa apapun saya kira ada seperti itu. Dalam bahasa Indonesia misalkan kalau ada seseorang yang cerewet sekali kepada saya, Ustadz sedikit-sedikit telepon setiap 5 menit kirim WA, Ustadz tolong jaga kesehatan, Ustadz ini sudah jam 10 malam, tolong jaga kesehatan Ustadz supaya Ustadz nanti bisa bangun malam misalkan. Tapi mengingatkannya setiap 5 menit sekali, Ustadz sudah makan atau belum misalkan, Ustadz kalau makan jangan banyak-banyak, Ustadz kalau makan harus pakai sayur, setiap 5 menit. Kemudian saya jengkel, ya secara manusiawi saya kemudian jengkel. Dia bukan apa-apa saya dia bukan kawan akrab saya, dia baru kenal dengan saya misalkan. Dia juga bukan orang tua saya, dia bukan ibu saya, dia bukan apa-apa saya. Dia baru kenal, saya juga tidak begitu mengenal seperti apa karakter dia. Tiba-tiba dia setiap 5 menit sekali kirim WA kepada saya. Kemudian saya mengatakan kepada dia, kamu ayahku, atau saya katakan kepada dia, kamu ibuku. Ini yang saya maksud apa? Artinya
kamu itu bukan orang tuaku, maka kamu tidak berhak untuk setiap 5 menit mengingatkan saya mengenai apa yang seharusnya saya lakukan. Ya, tetapi dengan kalimat seperti apa, dengan redaksi seperti apa yang saya sampaikan kepada dia, kamu ayahku, itu artinya apa? Kamu bukan ayahku. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya, ketika beliau melihat bintang, kemudian beliau mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhanku, maka itu yang dimaksud adalah apa? Ai hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Wahai kaumku, perhatikan, bintang-bintang itu terbit kemudian tenggelam, mengalami sifat berubah. Ini Tuhanku, seperti yang kalian sangka, ya, tanda tanya besar. Ini Tuhanku artinya apa? Ini bukan Tuhanku, wahai kaumku, seperti yang kalian sangka. Kemudian ketika mereka masih saja menyembah bintang-bintang itu, ketika mereka masih saja dalam kemusyrikan mereka, maka kemudian Nabi Ibrahim ingin menjelaskan lebih lagi, ya, ingin memberikan hujjah untuk membungkam mereka. Maka ketika beliau melihat bulan, di dalam terusan ayat itu dikatakan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kemudian ketika beliau melihat bulan, beliau mengatakan hal yang sama kepada kaumnya, ingin menjelaskan kepada kaumnya bahwa bulan itu sama dengan bintang, terbit kemudian tenggelam. Lalu beliau mengatakan di hadapan kaumnya, hadza rabbi, inikah Tuhanku wahai kaumku? Inikah Tuhanku artinya apa? Ini bukan Tuhanku, ini tidak layak disembah. Ini juga bukan Tuhan kalian yang layak kalian sembah. Tidak mungkin Tuhan itu tenggelam, ya, tidak mungkin Tuhan itu terbit kemudian tenggelam. Ketika Nabi Ibrahim melihat, memperhatikan bahwa kaumnya tidak juga memahami apa hujjah yang beliau sampaikan, maka ketika beliau melihat matahari sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika beliau melihat matahari, kemudian beliau mengatakan hadza rabbi, apakah ini Tuhanku sebagaimana kalian sangka? Artinya ini bukan Tuhanku, meskipun ini lebih besar daripada bintang dan bulan, tetapi karena ia tenggelam, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari itu kemudian tenggelam, terbenam, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, aku terbebas, aku berlepas dari kemusyrikan yang telah kalian lakukan. Jadi sekali lagi, ini banyak orang yang tidak paham. Ini terus kita ajarkan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat supaya lebih banyak lagi yang memahami kisah seputar Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan debat beliau dengan kaumnya ketika beliau ingin menjelaskan bahwa bulan, ya, bahwa bintang, bulan dan matahari itu bukan Tuhan. Ada beberapa kalangan, ya mungkin masih banyak kalangan yang mengira bahwa Nabi Ibrahim itu betul-betul mengalami fase-fase kebingungan mencari siapakah Tuhannya. Mereka salah di dalam memahami ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, ini berkaitan dengan ilmu akidah, berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, berkaitan dengan kaidah mengenai kemaksuman para nabi, di mana para ulama sepakat menyatakan bahwa para nabi maksum dari kekufuran, dari kemusyrikan, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain, "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima." Allah kemudian mengakhiri firman-Nya itu dalam ayat ini dengan menegaskan wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu sekali-kali bukanlah termasuk orang musyrik. Kalau seandainya Nabi Ibrahim pernah berpetualang mencari siapakah Tuhannya, Allah tidak akan menegaskan di dalam ayat yang lain wa ma kana minal musyrikin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sekalian, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Para ulama tafsir mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa Nabi Ibrahim sudah diberi petunjuk, sudah diberi ilham bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah
bagi beliau dan bagi seluruh umat manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah mendapatkan petunjuk seperti itu min qabl. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Min qabl di sini artinya adalah sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan sejak beliau masih kecil. Beliau sudah tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika beliau berdebat dengan kaumnya ingin menjelaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang, bulan dan matahari, maka kemudian beliau melakukan hal-hal seperti yang tadi sudah kami ceritakan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih wa tilka hujjatuna, dan itu adalah hujjah kami kata Allah, atainaha Ibrahim ala qaumih, yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk membungkam dan mengalahkan kaumnya dengan hujjah yang kuat yang telah kami berikan kepadanya. Nah, ayat ini juga menjadi dalil bahwa ayat-ayat yang tadi menceritakan tentang apa yang kami ceritakan itu yang dimaksud adalah seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, bukan seperti apa yang dipahami secara salah oleh sebagian kalangan yang kemudian menyatakan Nabi Ibrahim pernah berpetualang mencari-cari siapakah Tuhan yang wajib disembah dan pada akhirnya menyangka bintang, bulan dan matahari itu adalah Tuhan beliau. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya adalah Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Para nabi semuanya tidak pernah berbohong. Tidak hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah berbohong, tetapi nabi-nabi yang lain juga maksum dari sifat kebohongan. Tidak mungkin ada seorang nabi yang melakukan kedustaan. Ini perlu kami tegaskan karena ada sebuah hadis yang disalahpahami oleh sebagian kalangan. Kemudian mereka berkesimpulan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berbohong, pernah berdusta sebanyak tiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan lam yakdzib Ibrahim alaihissalam illa thalatha kadzibat. Ya, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Hurairah mengatakan lam yakdzib Ibrahim alaihissalam illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta, ya, seakan-akan hadis ini artinya adalah Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali kedustaan. Nah, apa sikap para ulama terhadap hadis ini? Ada 2 maslak, ya. Ada 2 kelompok ulama terkait dengan penyikapan mereka terhadap hadis ini. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa hadis ini mardud, ya, meskipun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya lebih baik kita menisbatkan kedustaan kepada para perawi hadis ini daripada kita menisbatkan kedustaan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang kedua mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagaimana kita tahu bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari adalah hadis-hadis yang muttafaq ala sihhatihi. Tetapi para ulama kelompok kedua yang menyatakan bahwa hadis ini sahih, mereka mengatakan bahwa hadis ini harus ditakwil. Ya, hadis ini harus dipahami dengan pemahaman yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kemaksuman yang telah digariskan oleh para ulama terhadap para nabi. 3 dusta sebagaimana dalam hadis itu, ya, seakan-akan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kali kedustaan. Itu yang pertama adalah ketika beliau diajak oleh kaumnya untuk menghadiri perayaan hari besar mereka, Mahrojan, ya, Mahrojanuhum. Beliau diundang untuk keluar rumah, berangkat bersama-sama dengan mereka untuk menghadiri pesta besar-besaran dalam rangka hari raya mereka, merayakan hari raya mereka atau hari besar
Mereka di sini adalah kaumnya yang masih kafir, kaumnya yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan inni saqim. Sesungguhnya aku adalah orang yang sakit. Sesungguhnya aku adalah orang yang sakit. Di sini saya kutip ada buku yang bagus sekali yang menceritakan tentang kisah-kisah yang tidak layak bagi para nabi. Mungkin para pemirsa sekalian sangat penting ya bagi bapak-bapak dan ibu sekalian ya, bagi kita semuanya untuk memiliki kitab yang penuh manfaat ini, Qasas la taliqu bil anbiya. Qasasun la taliqu bil anbiya. Kitab ini dikarang oleh Syekhuna, guru kami, Al-Habib Profesor Dr. Thariq Al-Laham, hafizahullah. Thariq Muhammad Najib Al-Laham. Beliau adalah alumni Al-Azhar ya, seorang doktor, juga diangkat profesor oleh beberapa perguruan tinggi, diangkat menjadi guru besar di beberapa perguruan tinggi. Karangan-karangan beliau, karya-karya beliau sangat banyak, diantaranya adalah yang ada di hadapan kita semuanya ini, Qasasun la taliqu bil anbiya. Kisah-kisah yang tidak layak bagi para nabi. Di kitab ini dikatakan wa amma qaulu Ibrahim liqaumihi inni saqim. Adapun perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya inni saqim, sesungguhnya aku adalah orang yang sakit. Fadzalika annahu kanat ta'tihi humma tuqli'u anhu thumma ta'udu ilaihi wa fi dzalikal waqti lamma kharaja qaumuhu li'ibadatil awthan talabu an yakhruja ma'ahum ila mahrajanihim faqala inni saqim ay al-ana waqtal humma allati tusibuni. Ya, menurut takwil sebagian ulama dikatakan bahwa inni saqim yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya ketika mereka mengajaknya untuk menghadiri perayaan besar, pesta besar-besaran yang di dalamnya ada penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Lalu beliau mengatakan inni saqim. Ini memang beliau pada saat itu ya mengalami sakit demam. Nah, sakit demamnya ini kadang hilang dan kadang datang. Kadang hilang dan kadang datang. Lalu beliau mengatakan inni saqim. Artinya pada saat ini saya mengalami demam, saya sakit, sehingga saya tidak bisa pergi bersama kalian menuju pesta perayaan kalian. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, Ad-Dhahhak mengatakan, makna saqim ay sa'asqamu saqamal mauti lianna man kutiba alaihi al-mautu yasqamu fil ghalibi thumma yamut. Al-Qurtubi ya, mengutip pendapat Ad-Dhahhak, salah seorang ulama tafsir. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim sehat, tetapi beliau mengatakan saya sakit. Ini dalam arti apa? Ai sa'asqamu saqamal mauti. Aku suatu saat nanti sebelum mati aku akan sakit. Ini sama dengan firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayyit. Padahal Allah berfirman, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad ketika itu Nabi Muhammad masih hidup. Apa yang dimaksud dengan sesungguhnya engkau adalah mayyit? Sesungguhnya engkau akan mati, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau akan meninggalkan dunia yang fana ini, wahai Muhammad. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya umatmu, kaummu, mereka juga akan mengalami kematian suatu saat nanti. Maka perkataan Nabi Ibrahim, inni saqim, sesungguhnya aku sakit, artinya adalah aku akan sakit. Ini dalam bahasa Arab. Ya, orang Arab mengatakan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang biasa ya dikatakan oleh orang Arab. Tetapi kaumnya ketika mendengar jawaban Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, itu mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim saat itu sedang sakit, padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah saya akan sakit nanti menjelang kematianku. Karena memang biasanya orang yang akan mati maka dia akan sakit ya, paling tidak dia akan mengalami sakratul maut. Nah, kemudian jadi ini namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Ini disebut apa? Tauriyah. Jadi tauriyah itu mengatakan sesuatu yang seakan-akan secara zahir adalah kedustaan ya, tetapi kalau diteliti secara lebih jauh maka itu bukanlah sebuah kedustaan, tetapi itu adalah sebuah
sesuatu yang tidak menyalahi ya fakta sama sekali. Ya, tauriah. Ya, misalkan ada orang yang telepon. Ada orang yang telepon kemudian menanyakan kepada yang mengangkat itu adalah anaknya misalkan. Kemudian anaknya itu ketika mengangkat telepon ya diberitahu sebelumnya kalau ada si fulan. Ya, karena si fulan ini adalah orang yang selalu mengganggu kehidupannya ya, selalu mengganggu kehidupan dia, melakukan keburukan-keburukan kepada dia. Maka ketika si fulan ini berpesan kepada anaknya, wahai putraku, nanti kalau ada orang tertentu ya yang menelpon ayah, maka katakan bahwa saya tidak di sini. Itu. Ayahku tidak berada di sini. Nah, ketika mengangkat telepon, si anak ini pergi ke ruang tamu, sedangkan si ayah itu berada di kamar di ruang tidurnya, misalkan di kamarnya, di kamar tidurnya. Lalu ketika mengangkat telepon itu, anak mengatakan, ayah saya tidak di sini. Yang dimaksud apa? Ayah saya tidak berada di tempat saya mengangkat telepon ini, yaitu ruang tamu. Tetapi ayah saya berada di kamar tidurnya, berada di kamar pribadinya. Nah, ini namanya tauriah ya. Ini namanya tauriah dan ini bukanlah sebuah kebohongan. Kemudian yang kedua adalah perkataan beliau. Ketika beliau bersama Sarah akan memasuki negara Mesir. Dan di negara Mesir pada saat itu ada penguasa yang zalim, yang biasanya kalau ada perempuan-perempuan yang cantik jelita, maka dia akan memaksa perempuan-perempuan itu untuk berbuat zina dengannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan memasuki negara Mesir, lalu penguasa Mesir saat itu mengutus para pengawalnya untuk menanyakan kepada Nabi Ibrahim ya apa keperluan mereka. Kemudian ketika mereka melihat bahwa Nabi Ibrahim bersama beliau ada seorang perempuan cantik jelita yang itu adalah Sarah, istri beliau, maka kemudian pengawal-pengawal itu menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa ini? Yang bersama Anda ini siapa? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, beliau tidak mengatakan ini istriku, tetapi beliau mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Nah, ini kemudian disalahpahami oleh sebagian orang bahwa Nabi Ibrahim berbohong, padahal itu yang bersama beliau, Sarah yang bersama beliau adalah istri beliau. Kenapa Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa yang ada di samping beliau itu adalah saudarinya atau saudara perempuannya? Nah, para ulama mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan bahwa Sarah adalah saudara perempuannya, yang dimaksud beliau adalah ai ukhuwah fid din, ai ukhuwatad din. Hadhihi ukhti yakni ukhuwatad din. Ini adalah saudara perempuanku seagama. Ya, beliau tidak bohong, karena memang Sarah ketika itu adalah seorang mukminah. Nabi Ibrahim seorang mukmin, berarti mereka berdua adalah saudara seiman, saudara seislam. Mereka berdua diikat dengan persaudaraan dalam Islam, persaudaraan dalam satu keimanan. Nah, ada yang bertanya-tanya, kenapa Nabi Ibrahim tidak mengaku saja bahwa yang berada di samping beliau adalah istri beliau? Nabi Ibrahim tahu, ya, Nabi Ibrahim ketika itu tahu bahwa ketika beliau mengakui bahwa yang ada di samping beliau Sarah itu adalah istrinya, maka malam harinya pasti beliau akan dibunuh. Ya, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Ya, kemudian beliau tidak lagi bisa menjaga Sarah. Kemudian Sarah ini dipaksa untuk berzina oleh penguasa Mesir. Oleh karena itu beliau mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Kemudian yang ketiga adalah ucapan beliau, ya, ketika beliau setelah beliau, secara singkat ini, setelah beliau menghancurkan berhala-berhala, ya, orang kafir, lalu ketika beliau ditanya oleh Raja Namrud
Ketika beliau ditanya oleh Raja Namrud, ya, beliau dihadapkan kepada Raja Namrud, kemudian beliau ditanya, siapakah yang menghancurkan dan merusak berhala-berhala yang kami sembah ini? Ya, kemudian beliau mengatakan, tanyalah kepada berhala yang paling besar, dialah yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini. Karena Nabi Ibrahim ketika itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil, kemudian beliau membawa kapak, ya, di dalam usaha beliau untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu. Kemudian setelah berhala-berhala kecil itu dihancur leburkan oleh beliau, kapak itu kemudian dikalungkan di berhala yang besar. Ketika beliau ditanya oleh Raja Namrud dan bala tentaranya, kemudian beliau mengatakan yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah berhala yang besar ini. Nah, ini bukanlah sebuah kebohongan juga, ya, karena ini adalah isnad majazi, ya, isnad majazi. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah berhala yang paling besar, ini karena berhala yang paling besar itulah yang menyebabkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Karena apa? Karena umatnya ketika itu, kaumnya ketika itu begitu mengagungkan, ya, menghiasi berhala yang besar itu dengan hiasan-hiasan yang luar biasa, dan itu membuat Nabi Ibrahim marah dan menjadi sebab, ya, Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil, ya. Jadi penghancuran Nabi Ibrahim yang beliau lakukan terhadap berhala-berhala yang kecil ini disebabkan oleh begitu mengagungkannya kaumnya terhadap berhala yang paling besar, sehingga kemudian hal itu sekali lagi menyebabkan Nabi Ibrahim menghancurkan dan memecah, ya, meluluh lantakkan berhala-berhala yang kecil. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ada beberapa ayat Al-Quran yang seakan-akan memiliki makna, mengandung makna bahwa Nabi Ibrahim pernah ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diucapkan oleh sebagian orang, disampaikan oleh sebagian kalangan. Ayat itu berbunyi, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dipahami oleh sebagian orang secara salah bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita Nabi Ibrahim pernah ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian beliau meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ya. Qala awalam tu'min, Allah kemudian berfirman, tidakkah engkau percaya? Qala bala. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bala, aku percaya wahai Tuhan, aku beriman kepada engkau wahai Tuhanku. Aku sangat yakin bahwa engkau adalah maha kuasa. Aku sangat yakin bahwa engkau memiliki sifat kudrah yang sempurna, sifat kemahakuasaan yang sempurna. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya lebih tenang lagi hatiku, lebih yakin lagi, ya, lebih supaya keyakinanku lebih bertambah terhadap hal itu. Jadi para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pernah ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Tetapi para ulama tafsir menjelaskan kepada kita bahwa permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, ini adalah supaya beliau lebih yakin lagi bahwa kekuasaan Allah Maha Kuasa. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati beliau mengenai sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat kita pada pagi hari ini. Pada hari yang paling mulia ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ta'allum dan ta'lim, belajar dan mengajarkan ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu aqidah, ilmu tentang keimanan kepada Allah dan ilmu tentang keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa para pemirsa sekalian, hari ini kita ada dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan infak 20.000
dan yang kedua adalah gerakan Ayo Mengajar. Dua gerakan yang insya Allah kalau kita lakukan pada hari yang paling mulia ini, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungi perwakilan Yayasan Syahamah yang paling dekat dengan Anda, atau lihat di halaman FB Yayasan Syahamah. Di situ ada pengumuman mengenai gerakan Ayo Mengajar dan gerakan infak. Ikuti dua gerakan ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita berada di hari Arafah, afdhalul ayyam, hari yang paling baik dalam setahun, hari yang paling mulia dalam setahun.